sudah direkam. Kita bisa nonton nanti di YouTube setelah ini pertemuan selesai. Kalian masih mau belajar lagi, silakan, masih ada kesempatan untuk kalian ya. Oke, medicine or drug labels ini sangat-sangat penting kita pelajari karena nanti soal-soal seperti ini yang akan muncul di ujian ya. Jadi penting sekali kita pelajari ini. Lalu saat nanti kita belajar ini, saya harap kalau ada kata-kata yang baru, jangan lupa untuk kalian tulis di kalian punya buku kertas ya, supaya jangan bingung nanti. Itu penting sekali. Jadi siapkan satu kertas atau satu buku untuk tulis vocabnya dia, vocabulary-nya dia ya. Oke, the next. We jump to the next one. Yep. Okay. So what is medicine labels? What is medicine labels? Apa itu label dari, ya kita lihat sendiri. Medicine. Medicine itu adalah obat. Ya. Medicine sendiri itu adalah obat. Pula dengan kata drug. Ya. Terus ada kata label. Medicine dan drug itu sama, ya, sama saja, tidak ada yang berbeda. Ada lagi yang biasa orang pakai, ya, ada dalam kata lain orang bilang medication. Nah, medication ini di dalam bahasa Indonesia dia disebut dengan pengobatan. Apakah jelas ini? Pak Guru minta maaf, Pak Guru pentulisan di sini jelek. Lalu, ya ini sudah drug, medicine. Oke, dan kita masuk di label. Nah, label ini dia punya istilah bahasa Inggris. Lalu ini ya. Istilah bahasa Indonesianya. Tidak ada artian lain dari kata label dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi ini label, bahasa Indonesia juga label. Gitu. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Minta maaf ya. Ya oke. Kalian bisa lihat. Label adalah bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi dia ada berisikan informasi dari produk dan dia punya penjual itu siapa. Itu label. Biasa di package obat ada ya. Jadi medicine label dalam kurung sini Pak Guru pakai S ya, karena ini opsional, bisa berarti jamak ya, ada tambahan huruf S di belakang. Medicine label atau medicine labels adalah label obat yang berfungsi sebagai informasi tentang produk obat tersebut. Jadi kalian sudah bisa tahu apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang label obat. Nah, biasa label obat kalau kamu beli di apotek kita, apotek punya bahasa Inggris ya. Kalian bisa lihat. Pharmacy. Pharmacy itu sama dengan apotek. Bukan apotik ya. Kalau pakai apotek itu sudah salah, itu penyebutan. Jadi yang benar adalah apotek. Pharmacy. Pharmacy is apotek in bahasa Indonesia. Ya? Is it clear? Oke. Jadi ada medicine, ada drug, ada medication. Medication itu pengobatan, ya. Terus ada label, dan ada kata pharmacy. Ada sudah ada 4 kata baru yang bisa kalian pelajari di sini ya. Oke. Jump to the next one. Yep. So, medicine. We talk about medicine. Medicine sendiri itu medicine is divided into two. Yeah, medicine is divided into two categories. Medicine is divided into two categories. Medicine dibagi ke dalam 2 kategori. Yang mana itu adalah A,
prescription, ya, POTC, POTC, atau dalam kurung ini over the counter, over the counter. Ya. Prescription medicine adalah obat yang berdasarkan pada resep dokter. Jadi prescription medicine, prescription. Jadi kata dasar sendiri saja, script. Ya, script itu lembaran kertas. Pre itu sebelum. Jadi sebelum kita dapat obat, kita sudah ada resep dari prescription medicine. Kita punya meeting lagi sedikit 10 menit ini udah berakhir. Ini Pak Guru akan coba ulang. Oke, Pak Guru lanjut ya. Iya, lanjut di sini. Prescription. Terus ada OTC, over the counter. Sedangkan ini kita lanjut lagi. Sedangkan OTC, tadi kan prescription sudah. OTC, over the counter, ya, adalah obat yang bisa kita langsung beli dan terdapat di apotek atau toko berizin menjual obat tanpa memerlukan resep dokter. Ingat, toko berizin. Bukan kau pergi beli di kios Nabila depan, baru kau bilang itu toko berizin. Tidak. Ya. Tidak, itu berbeda sekali. Itu dikasih sama kau ale-ale, bukan dikasih sama kau paracetamol. Ingat baik-baik, ya anak ya. Toko berizin. Apotek atau toko berizin yang menjual obat tanpa memerlukan resep dokter. Nah, OTC ini sama juga dengan kita bilang di sini obat. Aduh, teman, tulisan juga jelek sekali. Obat generik. Nah, obat generik. Contohnya macam apa? Ya, paracetamol. Terus ada Paramex. Ya. Ada lagi biasa orang kalau kita sakit-sakit badan, ini kau minum ini aja. Nah. Asam mefenama. Ini obat-obat yang sering kita lihat, yang kita bilang ini obat generik. Asam mefenama dan lain-lain. Obat generik. Jadi over the counter itu sama juga dengan orang bilang obat generik. Kenapa dia bilang over the counter? Over itu melewati, counter itu counter, yang kita sering bilang counter itu. Nah, kalau kita pergi di apotek, nah ini sudah dia. Over the counter, di sebelahnya counter ini. Berarti di belakangnya dia harus susunan obat banyak-banyak. Begitu ya. Banyak-banyak sekali susunan obat belakang over the counter. Makanya dia bilang disebut over the counter. Nah, kita bilang di sini adalah obat generik. Oke, kita pertemuan tinggal 7 menit di sini ya, karena Pak Guru sudah tidak bayar lagi ini Zoom meeting. Jadi sebentar menit ketiga itu Pak Guru akan stop, lalu Pak Guru akan kasih undangan ulang lagi supaya kalian bisa gabung di sini. Di sini ada 28 partisipan dan sebentar itu pasti akan ada absen. Jadi tolong stay update dan tolong itu kamera kasih aktif. Ya, yang masih belum kasih aktif kamera, tolong kasih aktif kopinya kamera. Saya bisa lihat siapa-siapa saja yang ada di sini. Ya, ini contoh. Jadi prescription dengan OTC ini dua ini penting sekali kalian cari tahu. Ya, dua sangat-sangat. Kalau kalian butuh resep dokter, kalau kalian mau pakai obat yang generik yang sering kita biasa beli tanpa harus butuh resep dokter. Okay, we jump to the next one. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya. Who deals with medicine? Who deals with medicine? Siapa yang berurusan dengan itu obat-obatan? Siapa saja. Who deals
siapa yang berurusan with medicine. Medicine itu tadi pengobatan atau obat ya. First one, doctor. Second one is physician. Jadi dengar baik-baik Pak Penjara omongnya. First, doctor. Second one is physician. Tika, perhatikan di sini Tika. Kau jalan di mana nih? And then the third one is pharmacist. Jadi first, doctor. Second one is physician. The third one is pharmacist. Nah, Pak tulis silakan cari tahu sendiri arti dari 3 kata di atas. Itu kalian pun tugas supaya jangan manja, jangan karena suap tok saya nanti bilang ini departin. Silakan cerita. Kalau ini sudah otomatis Pak Guru percaya kalian pasti tahu ya. Ini sudah pasti. Sisanya yang 2 di bawah. Ini apa? Ini penting sekali kalian pelajari. Karena kata ini apa? Vocab seperti ini yang nanti keluar di ujian. Vocabulary. Kosakata ya. Sangat-sangat penting. Oh, Pak Guru baru lihat ada Lian juga bergabung ya. Bagus. Oh, ada Ansegerius juga. Mantap. Ini siapa Artman Artato ini? Oh, Jeski, angkat tangan terus Jeski. Oke, baik. Weh, latarnya Nana Pak api-api, bos. Mutabakar gitu semua di sini. Oke, baik. Jadi Pak Guru lanjut ke slide berikut ya. Iya. Oke, Pak Guru minta maaf kalau Pak Guru punya tulisan ini kacau balau, tapi Pak Guru usahakan kita coba belajar natural mungkin ya. Jadi ini example, contoh. Ini Pak Guru sudah gambar dari malam. Contoh obat ini namanya cold fix, terus ada kata symptoms, and then ada corporate info. Nah, kalian bisa lihat di sini masing-masing ya. Ada brand. Brand itu adalah merek dari itu obat ya, atau nama dari itu obat. Terus ada symptoms. Symptoms itu adalah kegunaan untuk obat ini untuk meredakan flu atau demam atau jadi kegunaan dari obat. Jadi pas kamu beli ini obat, kamu lihat oh untuk meredakan sakit kepala, untuk meredakan sakit perut, bisa jadi seperti itu ya. Jadi itu symptoms, itu disebut dengan symptoms. Jadi lanjut, terus ada corporate info. Dari kata corporate. Corporate itu adalah korporasi. Korporasi itu adalah perusahaan. Minta maaf lagi Pak Guru pentulisan jelek kan di komputer sini ya. Kalau kalian tidak bisa baca, jadi korporasi atau perusahaan. Jadi korporasi atau perusahaan. Di sini biasa ada info perusahaan produsen. Ingat, produsen produk obat ini. Contohnya Kalbe Farma, Kimia Farma, dan lain-lain. Kalau kalian beli obat, biasanya ada info tentang ini. Yang kalian harus perhatikan adalah contoh obat ini tidak selalu seperti yang macam Pak Guru gambar ini. Ya. Masih banyak contoh yang lain. Oke, kita waktu tinggal 1 menit. Pak Guru akan end dulu ini pertemuan. Setelah itu kita bisa masuk kembali untuk ikut pertemuan seperti biasa. Jadi Pak Guru akan akan kasih mati dulu kita punya chat ini, tahan. Setelah itu baru Pak Guru kasih kode undangan ulang supaya kalian bisa masuk lagi.